Oke, saya akan memutar kembali contoh dari intro. Nanti juga kita akan melihat bagaimana cara pembuatan intro yang memang di situ ada 2 poin sebenarnya di intro itu. Nanti kita setting bagaimana intro itu yang sebelumnya sudah kita lihat, dia terkendali, dia dikendalikan secara otomatis dari satu slide ke slide berikutnya, dan dia tidak ada respon dengan perintah yang diberikan melalui, misalkan tadi sudah saya perlihatkan juga dengan perintah on click. Di perintah on click itu perintah dengan mouse atau perintah klik itu, maka tidak akan ada respon. Nanti kita akan melihat bagaimana cara mengubah sebuah tampilan, sebuah desain daripada program ini untuk tidak menerima perintah dengan menggunakan on click. Dan juga tadi berarti ada semacam pengaturan timing, durasi untuk setiap slide atau setiap tampilan. Dan yang terakhir nanti itu kan tadi ada 3 slide ya, kalau kita lihat di mentahnya itu. Kalau yang di slide terakhir itu ada satu navigasi, tapi saya yakin betul untuk yang pembuatan ataupun pemberian navigasi dengan button, kalian semua sudah mengetahui bagaimana cara pembuatan dari navigasi. Maka seperti yang sudah kami sampaikan untuk Microsoft, pemanfaatan Microsoft PowerPoint ini untuk menghasilkan sebuah program pembelajaran interaktif ini, saya hanya akan sifatnya adalah bersifat advance saja, karena kalian sudah punya basic yang saya yakin semuanya sudah sangat bagus, sehingga nanti sifatnya adalah advance atau lanjutan saja. Maka akan berangkat atau berawal dari kalian kalian melakukan terlebih dahulu, nanti sifatnya dari saya hanya mulus ataupun pancingan, nanti kita akan buat seperti ini, begini, kemudian kalian melakukan. Kalau sebenarnya nanti kalau ada permasalahan, ada kendala, baru kita akan bahas secara bersama-sama. Oke, saya tampilkan lagi contoh dari intro. Coba nanti bisa dicermati semuanya. Nah ini, berarti ada slide 1, 2, 3 ya. Tadi sudah kita coba. Nah, nanti ini kita lihat, mungkin dari tampilan itu bisa kalian lihat sehingga ada rasa ingin tahu, Pak, saya pengen seperti itu, atau Pak, bagaimana cara membuat demikian. Nah, kalau nanti bisa ditanyakan, monggo bisa disampaikan. Oke, ini kita testing dan kita lihat bersama. Oke, ini oke. Nah ini muncul desain ini juga tadi, M design present, terus begitu. Nah ini juga tampilan animasi. Nah ini mulai yang slide kedua ini kan, ini membentuk persegi panjang, ini membentuk trapesium, ini membentuk apa ini, persegi, ini membentuk ya lagi layang-layang dan seterusnya. Selesai, ada muncul tulisannya.
Nah ini juga ada timing kan, tadi dari setelah muncul tulisan juga ada timing, barulah ke slide ini. Setelah slide ini dia akan berhenti dan nanti hanya akan dikendalikan oleh button yang warna hijau. Dan button warna hijau ini pun tidak langsung muncul kan, dia munculnya di beberapa waktu setelah dari slide ini muncul. Kalau kalian perhatikan tadi bahwa button mulai, tombol mulai ini yang warna hijau di bawah itu kan dia tidak langsung muncul di setting begitu, tetapi dia munculnya beberapa saat setelah tampilan dari slide ini muncul. Nah ini juga nanti ada di bagian pengaturan timing, Jadi di sini kita juga sudah mulai sering explore di bagian animasi. Di situ nanti ada animasi paint. Kita bisa setting animasi itu kan ada 3 yang kita bisa lihat nanti, dan teman-teman juga sudah mengetahui itu. Ada 3 jenis animasi, yaitu sebenarnya ada 4 ya, tapi paling tidak secara umum ada 3. Nanti kita bisa lihat bersama. Ada animasi entrance atau animasi masuk, kemudian animasi empasis atau animasi yang memang empasis itu objeknya sudah ada baru kita kasih animasi. Kalau yang jadi entrance itu bagaimana sebuah objek bergerak dari tidak ada menjadi ada, itu kan yang entrance. Kalau empasis, objek sudah ada tapi nanti dia kemudian kita kasihkan animasi. Kalau yang yang satu lagi adalah ada entrance, empasis, sama satu lagi itu yang animasi untuk keluar. Yang untuk keluar itu berarti dari objek ada kemudian menjadi tidak ada. Itu juga kita bisa lebih jauh lagi melihat animasi di bagian timing. Nah, timing itu salah satunya contoh, misalnya ini kita bisa aplikasikan di tampilan ini dengan menunda munculnya objek. Itu nanti di situ ada delay. Apa itu delay? Nanti kita bisa lihat bersama. Nah, barulah kalau ini sudah dirasa cukup waktu dari pengguna ataupun pembaca, nanti ini kita bisa klik ini. Nah, ini juga sebenarnya ada animasi ini. Ini animasi gambar tokoh ini kan dia menggunakan animasi yang nanti ada istilah repeat atau pengulangan. Pengulangan itu kita bisa tentukan 2 kali, 4 kali, dan seterusnya sampai ada pengulangan yang sifatnya tidak terbatas. Nah, sudah tidak terbatas adalah dia akan terus berulang bergerak. Ini kan animasi membesar dari bentuk semula membesar gitu kan, dari bentuk semula membesar gitu kan, ini kan. Nah, ini animasi ini masuk pada empasis ini. Ini animasi empasis dari sudah ada menjadi ada, dan repeatnya ini adalah repeatnya bisa saya lihat nanti, bisa kita lihat bersama, dia adalah jenis daripada repeat berulang sampai pada slide berakhir atau until end of slide jenisnya. Berarti selama tampilan ataupun slide ini dia masih ada, selama masih slide ini ditampilkan, maka animasi tokoh itu juga dia akan selalu berulang, dalam arti akan selalu bergerak.
Sama halnya dengan ini, tanda anak panah di sebelah kanan atas ini juga dia ada animasi tanda panah ini yang bergerak secara begini, yang bisa terlihat dia bergerak bergoyang begitu. Ini juga sama, ini juga animasi yang diberikan berulang sampai pada slide berakhir. Begitu kita klik tombol hijau, berarti kan slide-nya selesai, maka otomatis ya dia akan ikut selesai. Kenapa ikut selesai? Kan dia juga sudah tidak nampak kan gitu. Nah, kita akhiri, kita misalnya sudah cukup di sini, kita masuk. Nah, ini sudah masuk pada bagian lain. Ini kalau saya bilang bagian daripada awal untuk inti, bagian inti. Nah, bagian inti ini nanti kalau saya kadang pernah juga mengistilahkan sebagai main menu atau menu utama. Menu utama dari apa ya? Menu utama dari bagian inti, kan begitu. Ini ada button, berarti kalau ada objek yang kita arahkan sehingga penunjuk kita, kursor kita berubah menjadi penunjuk tangan, maka itu adalah sebuah navigasi atau sebuah button, sehingga kita bisa lakukan klik, bisa ngontrol. Nah, inilah salah satu yang saya sebut sebagai interaktif. Jadi dia hanya akan bisa berjalan, dia akan hanya bisa memberikan respon untuk kita, seolah memang kita itu interaksi sama dia itu loh, seolah memang nanti si pengguna itu betul-betul interaksi, tidak hanya sekedar misalnya dia bisa berjalan sendiri ataupun misalnya diberikan perintah klik di luar ini, misalnya saya klik di sini, nah ini kan tidak bisa ini. Yang tadi saya bilang mematikan ataupun tidak memberikan respon untuk perintah mouse on click, perintah enter dan seterusnya. Dia hanya akan menerima perintah hanya pada navigasi ataupun tombol yang sudah diberikan. Nah, ini hanya akan berjalan di situ. Di sini ada keluar dan next misalnya, atau ini di bawah ini juga ada di bagian ada profil, KI, KD, materi, latihan, kesimpulan, pesan dan kesan. Ini juga menu-menu yang kita bisa klik yang nantinya akan muncul di bagian halaman tertentu. Oke, itulah tadi contoh dari contoh dari intro yang sehingga bisa mulai untuk kalian memunculkan ide ataupun bisa diawali dari perancangan. Kalau saya bilang ada istilah storyboard yang itu perlu betul-betul kalian rancang. Saya ingin membuat seperti apa sih, kemudian nanti baru akan muncul, oh saya ingin membuat seperti ini, idenya nanti akan ada gambar objek dari bangun datar. Terus nanti gimana ya, apakah harus langsung muncul begitu atau bagaimana? Oh ya, nanti seolah ada garis yang bergerak kemudian dia berpotongan sehingga hasil potongan-potongan garis itu membentuk sebuah bangun datar yang saya inginkan. Nah, muncullah yang seperti dibuat oleh Mas Imam ini, kan begitu. Terus saya ingin memberikan informasi tentang pengetahuan tokoh-tokoh matematika, tapi apa ya yang kira-kira bisa menarik untuk bisa menjadi salah satu daya tarik para pengguna nanti untuk bisa menggunakan media saya. Oh, saya ingin memunculkan tokoh ini, nanti cari informasinya kemudian dituangkan di situ, ataupun bebas, dalam arti memang saya tidak membatasi bagian intro, tapi itu menjadi awalan untuk media kita. Banyak yang sudah dilakukan di beberapa kegiatan kami sebelumnya. Ada yang menampilkan
semacam persepsi ya, semacam persepsi ataupun sebagai pemberian informasi gambar atau fenomena ataupun sebuah animasi yang mewakili informasi sebagai pengantar sebelum masuk pada materi yang akan diberikan. Itu juga ada, misalkan saya juga ada itu yang karya mahasiswa juga, jadi dia pengen membelajarkan tentang skala, dia ingin belajar tentang skala. Di skala itu kemudian dia menunjukkan animasi, ada sebuah peta, kemudian ada perjalanan dari satu titik ke satu titik, kemudian ingin mengetahui jarak. Nah, jarak di peta itu kan menggunakan skala kan, kemudian kira-kira antara misalnya kota Semarang dengan kota Pekalongan itu berapa kilo sih? Kalau saya berjalan dari Semarang jam 10, kira-kira secara standarnya sampai Pekalongan jam berapa? Itu kan estimasi, kemudian nanti bisa dilihat dari di situ ada apa namanya, intronya berupa gambar peta apa Jawa Tengah yang ada titik Semarang sama titik Pekalongan. Kemudian ada semacam animasi gerak seperti yang kalau kita buka apa map itu kan, ada satu titik Semarang, satu titik Pekalongan, nanti ada semacam titik. Kalau di yang saya ceritakan itu dia ada animasi gambar mobil yang bergerak mengikuti garis begitu, sehingga oh inilah jalur dari titik Semarang ke Pekalongan. Kemudian nanti diukur, ada gambar penggaris gitu, nempel, diukur ada berapa senti, kemudian di skala apa yang tertera pada peta itu skalanya berapa, sehingga bisa diketahui eh, perjalanan dari Pekalongan, maaf dari Semarang ke Pekalongan itu menempuh berapa kilometer misalnya, itu kan bisa diketahui. Nah, itu salah satu juga tadi yang saya sampaikan sebagai bentuk dari skala. Oke, begitu contoh dari eh, apa? Contoh dari intro. Nah, saya harapkan juga bisa menjadi eh, lebih lebih jelas jika oh ya saya ingin membuat ini, saya kembali sudah menentukan topiknya, sehingga saya akan membuat animasi tentang uh, oh ya saya punya video, saya akan membuat animasi uh, misalnya animasi yang seperti saya contohkan tadi di awal, itu juga sangat bagus. Soalnya ini memang betul-betul dituntut sebagai bagaimana kalian menunjukkan sebuah perencanaan program yang memang bisa diimplementasikan dalam uh, permasalahan solusi. Begitu. Oke.